Hari ini saya akan melanjutkan tentang jangan mendukakan Roh Kudus seperti yang saya sampaikan dalam ibadah Praise and Worship. Hari pencurahan Roh Kudus kemarin di Impact Community Indonesia kami mengadakan 60 minutes worship dan saya memberikan sedikit bagian dari pengajaran tentang jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan gini, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Kita harus ingat bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang berdiam di dalam kita. Dalam Efesus dikatakan bahwa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Hanya suatu pribadi yang bisa berduka, sama seperti kita. Kita juga bisa berduka, kita bisa bersedih. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh Kudus yang diberikan Tuhan, yang diam di dalam batin kita. Roh Kudus bisa berduka karena apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang sebentar kita akan pelajari. Tapi saya ingin ingatkan kembali dalam 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan begini, "Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita." Tuhan telah mempercayakan harta yang indah di dalam hati kita, yaitu Roh Kudusnya sendiri. Roh Allah yang kudus, yang berdiam di dalam hati setiap kita. Apa yang bisa membuat Roh Kudus berduka? Mari kita belajar sama-sama. Yohanes 14 ayat 26 berkata begini, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yesus berkata bahwa seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita berkarya dengan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, hal-hal yang kita nggak bisa mengerti. Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkannya kepada kita dan mengingatkan kita tentang apa yang Yesus pernah ajarkan dalam firman Tuhan. Roh Kudus tidak suka didukakan, sama seperti kita juga tidak mau dibuat sedih oleh orang lain. Bagaimana Roh Kudus bisa didukakan? Yang pertama, ketika kita menolak mendengarkan bimbingannya. Dikatakan firman Tuhan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita menolak mendengarkan bimbingan Roh Kudus yang mengajar kepada kita akan mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika kita diingatkan sesuatu, ketika Rohnya yang kudus berbisik lembut dalam hati kita, jangan keraskan hati. Ketika kita tahu bahwa perbuatan kita itu melukai hati Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jangan keraskan hati kita. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19 dikatakan begini, "Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka." Sesungguhnya sebelum iman kita kandas, Roh Kudus telah menyentuh hati kita dan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Keadilan Tuhan bagi seluruh manusia di bumi ini adalah setiap kita lahir dengan hati nurani. Bahwa setelah kita mengenal Tuhan maupun belum, sejak kecil kita tahu apa itu salah dan apa yang benar. Kita dibimbing oleh Rohnya yang begitu lembut, yang menuntun kita di dalam hati kita. Saya percaya Anda pernah merasa bersalah, mendapat bisikan untuk meminta maaf, mendapat bisikan untuk berhenti berbuat dosa. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang kemudian mengeraskan hati dan tetap melakukan kesalahan, memilih jalan yang salah? Diawali dengan menolak pimpinan suara Tuhan di dalam hatinya. Menolak hati nuraninya yang murni. Terlepas dari orang ini hamba Tuhan atau umat yang tidak mengerti kebenaran firman, setiap kita punya Roh Allah di dalam batin kita yang akan selalu menuntun kita. Terlepas dari siapa kita, Roh Tuhan itu yang akan membuat kita mengerti apakah perbuatan yang kita lakukan itu benar atau salah. Nah, seringkali orang mengerti kebenaran, tapi mereka gagal melakukan apa yang benar karena mengeraskan hati dan menolak pimpinan Roh Tuhan dalam hatinya. Saya akan bagikan secara cepat apa yang dibahas oleh Rasul Paulus
dalam Efesus 4 dan Efesus 5 tentang bagaimana kita dapat mendukakan Roh Kudus Allah. Poin yang pertama dalam Efesus 4 ayat 17-19 adalah dengan hidup seperti orang yang belum percaya. Ayat 17 berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Rasul Paulus mengingatkan kita orang percaya, jangan hidup seperti orang yang belum percaya. Kita harus sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka hidup dengan pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Perasaan mereka tumpul, berbuat jahat, sudah tidak merasa bersalah lagi, dan menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, hal-hal ini mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Hal yang kedua yang mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita adalah ketika kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Efesus 4 ayat 22 berkata begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita akan mendukakan Roh Kudus apabila kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Kenapa? Karena ketika kita bisa datang kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kuduslah yang berkarya nyata, menyingkapkan selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan, sehingga kita mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang menjadi titik balik perubahan hidup kita. Karya Roh Kuduslah ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan hidup mereka yang lama. Oleh karena itulah Roh Kudus sangat berduka ketika karyanya dirontokkan dengan pilihan kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Hal ketiga yang membuat Roh Kudus berduka dalam Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Hal ketiga yang membuat Roh Kudus berduka dalam hidup kita adalah kita hidup dalam dusta. Ketika kita saling membohongi, ketika kita berdusta kepada sesama kita. Amsal 19 ayat 9 berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Mari tinggalkan dusta. Jangan lagi berdusta. Karena Roh Kudus akan sangat berduka. Yang keempat yang membuat Roh Kudus berduka dalam hidup kita adalah apabila kita hidup dalam kepahitan, tidak mau mengampuni, bertikai satu sama lain, saling memfitnah. Seperti dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengar baik bahwa Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Hal-hal yang mencemarkan bait Roh Kudus, selain dari perzinahan, kesombongan, dan juga kenajisan adalah kepahitan. Membuat kita tidak menjaga baitnya.
ketika kita tidak mengampuni, ketika kita saling bertikai, saling memfitnah, sebenarnya Roh Kudus didukakan dalam hidup kita. Karena Roh Kuduslah yang melembutkan hati kita supaya kita mengerti kebenaran. Di dalam Matius 6, kita diingatkan bahwa kita harus mengampuni sesama kita. Karena apabila kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang Yesus ajarkan. Bahwa kita harus belajar mengampuni. Dan ketika kita mengeraskan hati dan memilih untuk tidak mengampuni, tapi kita malah membalas kejahatan dengan kejahatan, kita malah bertikai, memfitnah dan menyerang orang. Dengar baik, sesungguhnya Roh Kudus sedang didukakan. Ayub 5 ayat yang kedua berkata begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya ingin mengajak saudara, mari tinggalkan sakit hati. Mari jangan hidup dalam iri hati, karena Roh Kudus akan sangat berduka dalam hidup kita. Hal kelima yang mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita adalah dengan hidup dalam percabulan dan keserakahan. Efesus 5 ayat yang ketiga berkata gini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan kita, orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, untuk tidak lagi mengambil bagian dalam perkara-perkara cabul, dalam kecemaran, keserakahan. Karena Tuhan ingin kita sungguh-sungguh hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat ketiga dikatakan gini, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Orang yang hidup dalam percabulan, tidak menjaga kekudusan, telah mengotori bait Allah. Di mana ada Roh Allah, di situ Dia berdiam dan kita adalah baitnya. Jangan sampai kita mengotori tubuh kita lagi dengan hal-hal yang cemar dan tidak kudus, hal-hal yang najis. Saya akan bahas lebih panjang di poin berikut ini setelah ini. Yang keenam, dengan perkataan yang sia-sia. Roh Kudus didukakan dengan perkataan kita yang sia-sia. Dalam Efesus 5 yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Perkataan itu meluap dari hati. Sementara kita berkata bahwa Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang kotor, yang sembrono, berarti saat itu kita sedang tidak jaga hati. Jangan buat keputusan waktu hati kita sedang panas. Jangan bicara ketika kita sedang marah. Firman Tuhan berkata, duduklah diam tempat tidurmu ketika engkau marah. Kenapa? Karena kalau kita marah, kita seringkali berbuat dosa dengan perkataan kita. Kita akan tidak berpikir panjang bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan, satu hari harus kita pertanggungjawabkan. Dengar baik, jangan lagi mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang gak pantas, karena itu mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya ingin kembali membahas kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 berkata begini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Ketika kita tidak hidup dalam kekudusan, dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang menolak Tuhan yang telah memberikan Roh-Nya yang kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Kalau kita nggak jaga kekudusan, kita sebenarnya sedang tidak bertoleransi dengan Roh-Nya yang kudus yang Dia percayakan dalam hidup kita. Kita mungkin seringkali melupakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita.
Seringkali kita gagal untuk menyadari, kita tidak aware bahwa ada satu pribadi yang begitu berharga, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Sehingga kita hidup sembarangan, kita nggak jaga hati kita, yaitu rumahnya. Kita tidak jaga hidup kita, yaitu baitnya. Sehingga kita hidup cemar, kita melakukan apa yang tidak kita boleh lakukan. Roh Kudus berkarya dengan begitu hebat dalam hidup orang percaya. Karena karya Roh Kuduslah yang menyadarkan kita akan kebenaran. Dan kita dimerdekakan dari pemikiran dan cara hidup kita yang sia-sia. Dalam 2 Korintus 3 ayat 16 berkata gini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan di sini dimaksud adalah Tuhan mengangkat selubung yang menutupi mata hati kita. Sehingga kita jadi mengerti. Ketika kita sadar bahwa kita salah dan kita harus berubah, semua itu merupakan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan cara pikir, cara hidup kita yang sia-sia, semua itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang disebut kemerdekaan. Roh Kudus memerdekakan kita dari hidup kita yang lama. Roh Kudus memerdekakan kita dari cara hidup yang salah. Tapi seringkali kita gagal untuk menjaga karya Roh Kudus dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita kembali ke masa lalu, harusnya kita belajar menjauhinya. Coba pikir apa yang bisa membuat kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Apa yang bisa membuat kita kembali ke hidup kita yang penuh dengan dosa? Pergaulankah? Karena yang sering kali kita lupa, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bad company corrupts good habit. Artinya, kita yang tadinya sudah hidup baru, kita disadarkan, kita dimerdekakan oleh Roh Kudus. Tapi karena pilihan pergaulan yang salah, kita corrupt. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Kita kembali ke masa lalu. Seperti orang yang kemudian terlibat lagi dengan obat-obatan, padahal dia sudah disembuhkan. Bagaimana kita tidak mendukakan Roh Kudus? Kita harus belajar berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kiss your past goodbye. Burn the bridge behind you. Bakar jembatan yang bisa membawa kita ke masa lalu. Hapus nomor telepon selingkuhanmu. Ganti nomor teleponmu. Lakukan segala upaya untuk tidak lagi kembali ke masa lalu. Sekali ikut Yesus, nggak ada jalan kembali. Gak boleh berbalik lagi ke hidup kita yang lalu. No turning back. Bagaimana Roh Kudus bisa memerdekakan kita? Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Saya percaya kalau firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan sedang memberikan kesempatan buat kita untuk berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saya orang yang suka rumah saya bersih. Saya paling tidak tahan kalau lihat rumah berantakan. Semua kotor dan tidak dibersihkan. Itu satu-satunya yang sangat mengganggu saya dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hal yang Tuhan gak bisa terima adalah kita kembali ke kubangan dosa dan tidak jaga kekudusan dalam hidup kita. Ingat, Roh Kudus sangat berharga. Roh Kuduslah yang telah membuat kita mengalami Tuhan, melihat hidup ini dengan kacamata Tuhan. Kita menyadari kesalahan kita di masa lalu dan kemudian kita bisa meninggalkannya. Semua itu karya Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam dosa, sebelum Roh Kudus menjamah kita, kita seolah-olah hidup normal saja. Tapi setelah Roh Kudus mencelikkan mata hati kita, kita menjadi sadar akan perbuatan kita yang sia-sia. Mari jangan menggagalkan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan lagi kembali ke kehidupan yang lama. Jangan lagi simpan kepahitan. Jangan lagi hidup dalam keserakahan, kecemaran, dan percabulan. Jagalah bait Allah yang kudus, jaga juga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari jamah hati kami. Biarlah setiap kami boleh kembali sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Kuduskan kami Tuhan.
Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa berdiam dalam hati kami dan menuntun langkah kami. Pimpin kami Roh Kudus. Kami ingin berdoa seperti Daud berdoa. Jangan ambil Roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Karena kami tidak mampu hidup di dunia ini tanpa Roh Kudus-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, biar kiranya pengertian yang baru Tuhan boleh berikan buat setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.